Oke, sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam kesempatan podcast kali ini, dan ini merupakan sesi kedua dari podcast sebelumnya yang mungkin sebagian di antara teman-teman semua ada yang nonton sudah, sehingga bisa disimak pembicaraan kami dalam podcast pertama. Sekarang mari kita lanjutkan untuk perbincangan kita seputar tradisi lamut barangkali, dan kita akan menggali korek lebih jauh apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan tradisi lamut itu seperti apa, kemudian apa saja yang terkait dengan tradisi lamut. Silakan ikuti setelah yang satu ini. Oke sahabat semua, mari kita berbincang kembali dengan Dr. Seno Hirmawan. Apa yang menjadi fokus kita pada kali ini, kita lebih pada proses tadinya. Kalau tadi kita sudah mendengarkan penuturan beliau tentang latar belakang mengapa sampai mengambil topik tentang lamut. Dan ini ternyata beliau ada semacam ketidakpuasan pribadi terhadap studi-studi yang sudah dilakukan selama ini, terutama terkait sastra tradisional Banjar atau seni tradisi Banjar secara umum. Nah sekarang Pak Seno, selama proses studi yang dilakukan itu kan kemarin Pak Seno sempat melakukan studi ke perpustakaan Leiden, kalau tidak salah ya, selama 3 bulan di sana. Tapi sebelum itu saya ingin tahu dulu, ketika melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, sebenarnya di Kalimantan sendiri, di Kalimantan Selatan pada khususnya, yang bisa Pak Seno temui sebagai narasumber pada saat itu masih berapa orang tokoh yang masih bisa memainkan seni lamut ini? Yang saya temui 4 orang ya. 4 orang. 4 orang ya. Yang pertama di mana aja itu? Ya, itu ada di Banjarmasin. Di Banjarmasin ada 2, yaitu Pak Gusti Jamhar Akbar dan satunya siapa ya, lupa saya. Kemudian satunya lupa saya. Ya, kemudian di 2 orang di Kabupaten Banjar. 2 orang di Kota Banjarmasin, kemudian 2 orang di Kabupaten Banjar. 2 orang lagi di bukan 4, berarti 5 ya? Ya, 1 di Hulu Sungai. 2 orang di Kabupaten Banjar, kemudian 1 di Hulu Sungai Utara, kalau 1 di Hulu Sungai Selatan. Di negara Selatan. Di negara. Nah, di negara. Itu ya. di Daha desa Utara atau Daha Selatan ya? Iya, di Desa Banjarbaru namanya. Oh, Desa Banjarbaru. Iya, ya. Jadi kalau di Hulu Sungai Selatan, Banjarbaru itu bagian itu dari bagian dari kabupaten, bagian dari negara. Bagian dari negara. Bukan, itu justru negara bagian dari kandangan. Oh, negara bagian dari kandangan. Bagian dari Hulu Sungai Selatan. Ya, di situ ada Pak Marin namanya. Jadi ada 5 orang ada berarti 5 orang. Yang pada saat itu yang bisa Pak Seno temui sebagai narasumber. Ya. Nah, dari 5 orang ini bagaimana versi mereka? Apa memang berbeda-beda atau ada satu pakem tertentu yang memiliki kesamaan cukup dominan antara versi yang ada di Pak Jamhar di di Kota Banjarmasin ya. Kemudian yang 2 orang tadi di Kabupaten Banjar dan 1 orang di negara. Itu seperti apa varian-variannya? Mari kita luruskan dulu soal pakem ya Pak ya. Oh, pakem. Ya. Oke. Orang kan kalau ada anak muda ingin membuat seni tradisi lalu menyimpangkannya dengan model-model baru, lalu kemudian ada para leluhur budayawan yang lebih tua kan itu menyalahi pakem misalnya kan. Iya. Tapi masalahnya apakah kita sebagai satu warga kebudayaan sudah sepaham tidak apa yang dimaksud dengan pakem itu gitu kan. Apa dulu yang dimaksud dengan pakem? Karena kalau dalam kasus Balamut ya, mungkin saya tidak ingin bicara pada tradisi yang lain ya, tapi saya menggunakan Balamut sebagai sebuah kasus, sebagai sebuah tradisi lisan. Sifatnya dia sangat dinamis dan sangat personalized, jadi sangat pribadi. Jadi
cara Pak Jamal sebagai seniman tradisi dengan tradisi lain itu pasti berbeda. Ya. Pak Jamhar dengan saya jadi ingat namanya, Gusti Hanafiah namanya di Banjarmasin. Jadi Pak Jamhar di Banjarmasin, Pak Gusti Hanafiah di Banjarmasin, Pak Ahmad itu di Sungai Tabuk. Kabupaten Banjar ya. Satunya, nah ini jadi lupa satunya yang di Sungai Tuan itu ada di Martapura. Jadi ada dua, iya Sungai Tuan ada. Kemudian yang di Desa Banjarbaru itu namanya Pak Mar'i. Nah, semuanya ini kalau disuruh balamut, tuh tampilan balamutnya berbeda. Beda-beda ya. Beda-beda. Nah, tapi kalau Pak Gusti Hanafiah itu agak mirip dengan Pak Jamhar karena beliau juga belajar dari balamut dia. Gitu. Dari Pak Jamhar. Iya, tapi saya tidak punya data yang cukup untuk menjelaskan bahwa balamutnya Pak Jamhar itu persis dengan tradisi leluhurnya karena tadi sangat pribadi kan. Lalu kemudian apa yang dimaksud pakem? Kalau kemudian ada orang balamut menyalahi kebiasaan Pak Jamhar, apa itu namanya menyalahi pakem? Nah, karena itu saya melihat pakem itu harus dikembalikan pada diri seorang palamutan, bahwa nanti si A memiliki pakemnya sendiri, si B memiliki pakemnya sendiri, si C memiliki pakemnya sendiri. Setiap penutur tradisi itu memiliki pakemnya masing-masing. Jadi tidak ada yang namanya pakem umum itu. Tapi kalau arahnya seperti ini kan karena lamut itu merupakan salah satu seni tradisi lisan. Iya. Nah, di situ pasti ada rangkaian-rangkaian cerita yang kemungkinan di versi-versi tertentu ada kesamaan-kesamaan. Dan itu mungkin dari misalnya ada 5 varian, tapi dalam 5 varian ini ada kesamaan yang ini boleh dianggap sebagai pakem gitu. Bisa nggak seperti itu? Tidak ada. Nggak bisa ya? Tidak bisa. Jadi kalau yang Pak Jamhar mungkin dia adalah pakemnya dalam tradisi balamutnya Pak Jamhar. Jadi kalau Pak Mar'i dia berbeda sekali balamutnya. Yang pasti di situ memang ada lamut, labai, anglo, anggasinga. Kalau itu yang namanya tokoh-tokoh iya, yang pasti muncul ya. Ya seharusnya pasti muncul karena kan cerita balamut itu kan diambil dari salah satu nama tokoh di situ. Ya. Namanya Lamut. Gimana mau disebut Lamut kalau di dalamnya tidak ada tokoh Lamut gitu? Tidak bisa. Yang namanya balamut itu di dalamnya ada Lamut. Nah, nah kalau mau dibilang pakem begini Pak Jamal, ada pakem hiburan, ada pakem ritual, gitu. Yang tidak boleh, yang sangat sakral untuk disimpangkan, yang sangat riskan, yang sangat sensitif bagi komunitas balamut adalah kalau dia memain-mainkan rambut sakral itu yang nggak boleh. Rambut sakral ya. Jadi yang harus dipatuhi. Yang dia harus dipatuhi sesuai dengan apa yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Karena kalau ritual itu sudah masuk pada ritus kehidupan ya. Itu bagian dari ritus ritual kepercayaan. Iya, kepercayaan. Nah, tapi jangan lupa juga seperti yang kita tahu bahwa lamut itu ada lamut hiburan dan lamut sakral tadi kan. Nah, kalau kita lihat di lamut hiburan, kalau dalam kasus yang saya lihat dari kasus Pak Jamhar ya, karena yang saya teliti dari kasus Pak Jamhar, lamut itu bisa dipermainkan. Lamut artinya kalau ini boleh dikatakan dua genre yang berbeda. Iya. Genre lamut ada lamut sakral dan satunya genre lamut sakral. Nah, kayaknya untuk yang genre lamut hiburan ini lebih bebas. Ini lebih bebas. Jadi orang mau berimprovisasi. Jadi seakan-akan seperti kayak madihin gitu kan. Ada juga kan genre madihin hiburan gitu. Iya. Ya, tetapi lebih tujuannya itu pada menghibur. Iya. Tapi tetap Pak Jamal mungkin yang dinamakan pakem bahwa karakterisasi itu tidak boleh diubah pada figur lamut. Tapi kalau figur lain bisa. Karena letak kuncinya tradisi ini kan di lamut. Iya. Lamut itu lamut itu beratnya guru, kemudian wira yang serba sempurna di situ. Dia itu ya kalau mempermainkan kalau dia mempermainkan lamut itu seperti mempermainkan tuan guru kira-kira. Rasa sensitifnya itu tingkatnya itu seperti begawan gitu. Nah, tapi kalau yang lain, kalau di dalam tradisi lamut hiburan
itu tidak masalah diimprove seperti apa, misalnya nanti Anglung jadi kepala dinas boleh, tapi kalau Lamut nggak boleh dia jadi kepala dinas karena tingkatnya Lamut tuh lebih tinggi daripada kepala dinas. Oh gitu. Jadi yang jadi pakem justru Lamutnya itu ya. Iya. Tidak boleh dilanggar bagaimana karakternya. Iya. Harus seperti itu. Kalau soal mau cerita mau jadi bola-balik untuk modernisasi karakter Lamut sendiri tidak memungkinkan berarti ya. tidak mungkin kan? Terbatas dia. Iya. Karena itu figur spiritualnya ya. Spiritualnya. Karena itu orang yang memperoleh tradisi Lamut dengan mewaris bukan belajar. Kalau Pak Jamhar kan memperolehnya dengan belajar. Oh, belajar. Ya. Karena bukan, itu bukan dari keturunan ya. Bukan keturunan. Ya keturunan, tapi dia memperolehnya dengan belajar. Jadi ada dua cara memperoleh Lamut yang oleh penelitian sebelumnya belum pernah dijelaskan. Penurunan gitu. Ya. Yang disebut penurunan begini Pak Jamal. Misalnya Pak Jamal punya orang tua yang palamutan. Orang tuanya tidak pernah mengajarkan Pak Jamal tentang bagaimana menempuh terbang, bagaimana memulai cerita, bagaimana mulai rangkaian cerita, bagaimana menutup cerita gitu ya. Tidak pernah. Tapi Pak Jamal selalu diajak kemana dia tampil. Ya. Tiba-tiba. Ya. Kan, Gitu. seperti magang. Iya. Kalau magang kan suruh berlatih sengaja. Ini pembiasaan. Iya. Ya kalau magang kan biasanya kita main ya, tiba-tiba orang tuanya capek coba gantikan nak, gitu kan, itu namanya magang. Dia memainkan satu segmen kemudian dibalikan lagi. Kalau ini tidak dirancang secara khusus, tidak. Tapi memang tradisi itu dibawa dari masa kanak-kanak. Dari masa kanak-kanak ya, dia terus menyimak gitu ya, terbiasa menyimak lah. Iya. Bagaimana abahnya memulai bercerita. Kemudian abahnya meninggal. Ya tanpa wasiat apapun, gitu, tanpa mewariskan apapun meninggal. Karena dia punya kemampuan. Bukan, tapi kemudian tiba-tiba anaknya itu sakit. Sakitnya tuh nggak sembuh-sembuh. Itu nggak sakitnya sembuh-sembuh, lalu kemudian dia akan mencari, biasanya kan kalau orang Banjar dia mencari tabib kan, ini gimana kok penyakit anak saya, dibawa ke rumah sakit nggak sembuh, dibawa kemana-mana nggak sembuh, akhirnya adalah orang yang seperti ada itu. sesuatu. Iya, yang mengungkap tabir rasa ini adalah keturunan palamutan. Kalau dia menyanggupi, dia pasti sembuh. Nah, itu terjadi, itu yang namanya mewaris kayak gitu. Iya. Jadi kan sama dengan kasus-kasus orang yang jadi paurutan gitu. Nah, kalau orang paurutan itu biasanya melalui mimpi. Iya. Mungkin ada juga kira-kira dari tradisi pelamutan sendiri yang keturunannya itu melalui mimpi atau apa. Pernah nggak dengar cerita seperti itu? Enggak, kalau seperti itu tidak ada. Hampir ya? Semuanya biasanya ada petunjuk dari orang otomatis ya. Iya. Tidak otomatis. Jadi kalau kamu menyanggupi bahwa kamu akan meneruskan tradisi itu, ya kamu sembuh. Dan kasus itu yang terjadi. Kebanyakan memang sembuh. Ya? Nah, setelah sembuh itu dia tidak mau memainkan Lamut sebagai Lamut hiburan. Bagi dia Lamut itu sakral. Karena cara memperolehnya seperti itu. Gitu. Jadi dia akan mau ditampilkan ke hiburan. Itu. Nah, itu yang membedakan Lamut hiburan dan Lamut sakral. Jadi ada yang mengenal Lamut hanya sebagai hiburan satu. Dia tidak mau sakral. Ada palamutan yang hanya mau ritual tapi tidak mau kehiburan. Yang hiburan. Ada yang dua-duanya. Yaitu Pak Jamhar. Iya. Itu Pak Jamhar. Jadi untuk kasus Pak Jamhar itu beliau mendapatkannya secara ritual, secara belajar, bukan secara turunan sakit seperti itu, tidak. Oh gitu. Iya. Jadi karena untuk kasus beliau berarti banyak belajar dari beberapa guru ya. Bukan orang leluhur Pak Jamhar itu palamutan. Memang palamutan juga. Palamutan. Ya. Jadi dalam dalam pohon silsilah keluarga beliau itu ada banyak yang jadi palamutan. Termasuk ada yang palamutan perempuan. Dari nama beliau dengan Gusti itu sama dengan yang satu tadi kan? Iya. Gusti Jamhar dengan Gusti. Iya, Gusti Hanafiah. Ya. Itu berarti ada keturunan kerajaan ini. Iya, sepertinya. Iya. Garis keturunan. Iya, tapi kalau kita membaca Gusti ya dari Pak Gustian itu, Gusti dalam bahasa Banjar kan ada berbagai macam arti ya. Jadi mungkin saya tidak tahu
ini termasuk Gusti yang mana. Tetapi seringkali, tetapi seringkali ketika Pak Jamhar tampil di depan publik, dia memperkenalkan namanya tanpa Gusti. Itu sebagai sebuah bentuk mungkin kesadaran Pak Jamhar bahwa ini bukan zaman lagi untuk itu. Dan ke apa ya? Dia selalu bilang tidak usah pakai Gusti-Gustian, gitu kan? Ya kan kalau kita baca dari bukunya apa itu, ada satu buku Pak Gustian ini. Gusti kan secara sosial dia memiliki posisi yang Helio Samsudin ya. Itu kan Gusti kan secara sosial dia memiliki posisi yang tinggi. Tapi Pak Jamhar dalam hidupnya kan merasakan situasi yang begitu. Jadi itu yang kemudian kadang-kala membuat tidak pakai Gusti-Gustian. Tidak pakai Gusti-Gustian itu jadi penanda penting. Kita lanjut lagi. Ini sudah proses dalam hal pencarian data di lapangan. Nah sekarang seperti yang sudah saya singgung tadi, ketika Pak Zainul melakukan studi di perpustakaan Leiden, itu sebenarnya apa yang ingin digali di situ? Saya sebetulnya ke sana ingin mencari lebih pada literatur saja yang ada di sana. Di sana itu. Di sana memang literatur tentang Banjar tersimpan dengan baik. Mungkin tidak ada perpustakaan di Indonesia yang menyimpan koleksi Banjar selengkap dan sebaik di sana. Ya. Jadi mungkin alangkah baiknya kalau ingin melihat koleksi-koleksi Banjar yang tahun-tahun lama harus ke sana. Jadi abad 18. Bahkan Pak Jamal bisa membaca di sana buku panitia Kongres Seni pertama di Kalimantan Selatan itu masih disimpan bukunya. Masih ada di sana. Masih ada. Dalam bentuk yang asli dan juga dalam bentuk digital. Jadi kalau sudah mau rusak itu didigitalkan. Semuanya lengkap, semuanya tertata dengan baik dan sangat mudah diakses. Asal kita ke sana saja, pakai paspor, kita langsung berfoto di sana, sudah langsung bisa mengakses koleksi. Oh gitu. Iya, langsung bisa melakukan peminjaman dari hotel, mau pinjam apa koleksinya sudah bisa dibaca, kemudian besok paginya sudah disediakan di lemarinya. Gitu. Jadi mau tahun berapa saya merinding kok kalau baca koleksi, mungkin karya-karyanya Pak Jamal, karya-karya sastrawan Kalsel ini ada di sana. Karena di sana memang di Indonesia kan mereka punya tenaga untuk mengoleksi buku yang bukan terbitan Jakarta. Justru mereka itu mencari-cari langsung ke lokal, terbitan lokal. Jadi karena mereka melihat bahwa karya-karya yang bicara soal karakteristik sebuah daerah itu tidak ada di nasional. Itu ada di daerah, diterbitkan oleh penerbit-penerbit kecil gitu ya. Dan itu bagi mereka sangat penting. Karena di situ inti sebuah kekhasan cara berpikir. Oke. Sekarang terkait dengan studi tentang lamut tadi, apa yang Pak Sino dapatkan di situ untuk melengkapi dari literatur yang sudah didapatkan di Indonesia? Sebetulnya tidak banyak, tapi yang paling banyak saya dapatkan di situ yaitu tentang buku-buku tentang bagaimana memahami tradisi lisan. Itu yang sangat banyak. Tetapi kalau yang terkait langsung dengan Balamut sebetulnya sudah bisa saya dapatkan dari sini karena memang sangat terbatas. Sebetulnya saya lebih banyak mendapatkan data sumber primernya kan memang di sini. Iya. Itu sumber kedua itu sebenarnya. Iya. Sayangnya ini mungkin mudah-mudahan apa yang saya dapatkan dari sana Pak Jamal, di sana itu sangat rapi menyimpan arsip gitu. Sangat rapi bahwa koleksi perpustakaan itu sangat berharga. Kesadaran literasinya mereka sudah cukup tua. Iya, karena mereka kan begini, mereka bikin perpustakaan itu bukan hanya sekedar untuk menyimpan buku, tetapi pertanyaannya gini, buku yang aku simpan di perpustakaan itu untuk apa? Itu yang paling penting pertanyaannya. Ini pertanyaan semuanya bagi perpustakaan. Buku yang kamu simpan di perpustakaan itu buku untuk apa? Apakah itu bisa membuat tempat di mana perpustakaan itu membuat warganya menjadi bangga terhadap itu ya kan? Kalau di Leiden dia cita-citanya adalah menjadi pintu studi Asia di Eropa.
Jadi itu loh. Jadi Visinya. dia punya visi. Aku mau jadi pintu kalau orang mau belajar tentang Asia ke sini. harus ke Belanda. Jangan-jangan nanti Indonesia mau belajar dirinya kan harus ke Belanda. Iya. Itu kan lucu. Jangan-jangan nanti orang Pelihari mau belajar tentang Pelihari harus ke Belanda. Itu kan Itu ada nasib. Iya, ada semacam Nah, pemain. sebelum itu terjadi, simpanlah koleksi-koleksi yang dibuat oleh warga Pelihari. Dikumpulkan di sini, gitu loh. Orang Pelihari yang studi tentang apapun tentang Pelihari Harus ada di sini. disasahi. Disasahi ya. Bisa saya. Disasahi di mana? Apa di universitas mana kan? Universitas mana kan? Iya. Diupayakanlah oleh perpus ini kemudian terbitkan, karena itu yang akan membuat orang mengenal tentang dirinya. Misalnya perpustakaan ini akan menjadi pintu kesadaran untuk mencintai tanah ini seutuhnya, kan gitu. Sekarang yang dikoleksi buku-buku siapa? Ya, ya, ya. Itu kan persoalannya, gitu loh. Jadi ini pesan juga, karena pertanyaannya nyerempet-nyerempet ke perpustakaan ya kan. Dan ini podcastnya juga dibuat di perpustakaan. Jadi pesan bagi perpustakaan daerah, apa visi Anda membuat perpustakaan? Ngumpulkan buku itu untuk apa gitu? Koleksi sekian tahun kan bertambah Iya. terus. Ini sebenarnya untuk apa? Untuk apa koleksinya itu? Jadi harus Apakah jelas. kemanfaatannya bagi masyarakat Masyarakat setempat itu. masa depan mereka? Iya, itu. Coba bayangkan, mungkin sudah banyak misalnya skripsi yang sederhana lah, yang ditulis mahasiswa S1, mungkin meneliti di sekolah A, sekolah B. Nah itu yang dilihat, supaya orang bisa melihat. Kadang-kadang kan kita berpikir seperti itu, ya sekedar skripsi S1 itu Ya gitu. nggak penting banget gitu. Gitu kan? Kan cara berpikir kita Iya. praktisnya seperti itu. Iya, padahal di situ penting. Iya. Ada sesuatu yang penting gitu. Iya. Dan di situ jelas menyimpan sejarah. Pasti itu menggambarkan dinamika sebuah masyarakat dalam kurun waktu tertentu kan. Nah, kita sekarang kita lihat misalnya di tanah laut misalnya. Ada berapa di tanah laut yang sekarang studi di luar? Di mana saja? Kalau itu penting sebagai aset pengetahuan, kan ditanyai dong, kamu meneliti apa? Boleh di sini nanti kami terbitkan gitu. Ada dana penerbitan misalnya kan? Ya. Nanti dia menyerahkan skripsinya, kita ganti bantu dia nyusun skripsi 10 juta kayak 5 juta kayak kan. Ya. Nah, tapi kemudian nanti ini disimpan di sini ya. Jadi ini diterbitkan oleh perpustakaan. Jadi terbitan perpustakaan. Jadi itu kan double tuh. Ya, ya. Perpustakaan memberikan manfaat bagi generasi yang sedang menulis. Orang menulis itu nggak mudah, Pak. Ya kan? Ya. Pak Jamal tahu sendiri. Mereka yang terpaksa menulis mungkin tentang Pelihari itu kan karena dipaksa oleh pembimbingnya, yang dipaksa oleh dirinya sendiri, dan itu gak mudah. Itu melalui proses saringan yang sangat ketat supaya dia sampai menghasilkan naskah yang layak dibaca kan begitu. Tetapi kan kalau itu nggak dicari nggak ketemu. Mestinya saya kira ini inspirasi dari penelitian Lamut ini kok kemana-mana. Memang Lamut itu suka kemana-mana. Sudah menjadikan tokoh sebagai Lamut. Itu Lamut tuh mau kemana-mana, ke Cina, ke itu. Nah, pulangnya kan dia harus membawa nilai-nilai yang berguna bagi daerahnya. Saya kira gitu. Oke. Saya kira apa yang sudah kita perbincangkan panjang lebar ini, dan bukan hanya panjang tapi sangat lebar ya, merempet ke sana kemari karena memang ditokohkan sebagai Lamut. Jadi Lamut ini bisa menjadi tokoh yang sangat fleksibel sehingga bisa ke sana kemari. Sahabat sekalian, barangkali kita cukupkan dulu pembicaraan kita, dan apa yang sudah kita perbincangkan tadi, kita obrolkan tadi, semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Untuk itu kami sudahi podcast pada siang ini. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam literasi.